Bisa Anda lihat tadi pemirsa, asap kebakaran gunungan sampah di TPA Sarimukti ini juga kini berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas warga sekitar. Warga kabarnya mulai mengeluhkan ada sesak nafas, sakit mata, bahkan sakit tenggorokan. Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan ada beberapa warga dari Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat. Ada Ibu Desi Daryanti dan juga ada Ibu Hani. Selamat siang Bu Desi dan juga Bu Hani. Selamat siang. Baik. Di segmen ini kan kita ingin mendengarkan curhat dari warga nih. Anda sebagai warga di sekitaran TPA Sarimukti, apa yang kemudian paling dirasakan dampaknya setelah adanya kebakaran di sana? Dampak yang dirasakan ya anak-anak sekarang ya udah ada gejala ispa, Pak. Kebanyakan anak ini kan kalau anak-anak susah ya disuruh pakai masker gitu. Oke. Sudah dari kapan itu Ibu kondisi seperti itu? Sudah 6 hari ke belakang. Selain ispa, apalagi Bu yang mungkin dirasakan? Tadi kabarnya ada yang sakit mata, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Iya. Iya kan karena asap mungkinnya Pak. Jadi ke tenggorokan juga gatel gitu, ke mata perih. Kalau kami boleh tahu lokasi permukiman Ibu seberapa jauh dari TPA sih sebenarnya? 2 kilometer Pak. 2 kilometer. Selama ini ada keluhan lain tidak? Misalnya sebelum adanya kebakaran ini, apakah misalnya baunya juga sudah mulai terasa oleh warga dan sebagainya, dan ini semakin membuat warga semakin merasakan keluhan yang lebih begitu dengan adanya kebakaran ini? Ya Pak, kalau sebelum kebakaran ya tentu saja ya bau. Apalagi kalau udah macet-macet ya di jalan kan dekat ke pemukiman. Itu nomor satu Pak, kita rasakan bau, mengganggu aktivitas juga. Apalagi anak sekolah kan banyak yang jalan kaki ya ke jalan raya, jadi itu mengganggu sekali Pak. Oke. Dengan adanya kondisi seperti ini, apa langkah dari Ibu Desi ini sejauh ini? Apakah cari tempat lain untuk mengungsi dan lain sebagainya atau bagaimana? Ya nomor satu mungkin untuk menghindari ya anak-anak dianjurkan untuk memakai masker. Untuk mengungsi saya tidak bisa ya Pak, misalnya kan tugas juga di lingkungan warga juga gitu Pak. Oke. Kalau Ibu mau mengeluhkan kondisi saat inilah, sesuai dengan nama segmen kita nih, curhat dari warga, apa yang ingin Ibu curhatkan kepada aparat berwenang mengenai kondisi yang ada di sekitaran permukiman Ibu? Ya mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Untuk yang sekarang kebakaran mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan baik supaya cepat padam. Untuk pembuangan sampah ya setidaknya kompensasi, kita kan bau, polusi udara juga anak-anaknya tercemar. Anak-anak kan ya Pak, tidak seperti kita yang dewasa gitu. Itu ya. Jadi sampai kapan ini sesuai judul-judulnya nih, kami sesak napas sampai kapan yang harus terjadi. Nah, untuk menjawab itu, menjawab keluhan dari warga yang terdampak, kita juga sudah terhubung bersama dengan PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Budi Juwana untuk menjawabnya. Pak Budi, kalau kita lihat bagaimana keluhan dari warga ini, masih berharap bahwa kebakaran bisa segera teratasi nih Pak. Pertanyaannya kapan nih Pak? Apakah ada tenggat waktu kebakaran di TPA di sana bisa terselesaikan targetnya? Terima kasih. Saya pertama-tama barangkali ucapkan prihatin ya terhadap masyarakat sekitar terkait dengan dampak dari adanya kebakaran TPA Sarimukti ini. Kemudian terkait dengan target waktu, tentunya kita dari jajaran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan stakeholder yang terkait dengan upaya-upaya pemadaman ingin secepat-cepatnya. Tentunya kita ingin dengan mengerahkan segala daya itu juga ingin secepat-cepatnya. Hari ini sudah memasuki hari ke-9 untuk sejak terjadinya pertama kali adanya kebakaran pada TPA. Dan kalau dilihat dari segi tata waktu status, penetapan status darurat, tanggap darurat terhadap TPA ini, kebakaran di TPA Sarimukti ini memang memasuki hari ke-7 barangkali. Ini hari ke-7 sehingga kita bisa melihat sebenarnya target tanggap darurat kalau melihat surat keputusan dari Bupati Bandung Barat itu paling tidak sampai dengan 11 September.
Akan tetapi tentunya beberapa langkah yang kita lakukan sudah penanganan sampah ini terus dilakukan, termasuk pertama tentunya waktu pada tahap awal kita kerahkan semua sumber daya dengan menggunakan damkar. Itu ternyata damkar dari Bandung Raya kemudian dibantu dengan damkar dari kabupaten kota sekitar terdekat, sehingga seluruh sumber daya yang bisa berkaitan dengan memadamkan ini juga ternyata tidak berhasil karena memang lokasi TPA ini medannya menjadi sangat berat karena lapisan-lapisan sampah yang sudah terjadi di lokasi TPA Sarimukti itu. Nah, untuk mempercepat tersebut setelah terbitnya surat keadaan tanggap darurat dari Bupati Bandung Barat, kita sudah mendorong juga yang pada akhirnya ada bantuan dari BNPB untuk pemadaman ini dengan mengerahkan satu helikopter waterbombing. Dan alhamdulillah sebenarnya dengan adanya bantuan waterbombing ini relatif lebih bisa kita mengendalikan beberapa tempat. Akan tetapi waterbombing hanya bisa dilakukan pada saat siang pagi hingga petang. Sehingga untuk malam harinya sekarang sedang juga dilakukan untuk pemadaman damkarnya dilakukan mulai petang sampai malam hari, sehingga seluruh sumber daya kita lakukan tujuannya untuk pemadaman. Pak, tapi warga juga mengeluhkan dampak udah mulai sakit mata, sakit tenggorokan, ispa dan lain sebagainya karena asap nih Pak. Nah, apa kemudian solusi yang bisa ditawarkan oleh pihak BPBD di sana khususnya terkait keluhan dari warga ini Pak? Betul sekali. Betul sekali, kita sudah merespon. Artinya dari seluruh tim gabungan ini pada wilayah lokasi radius 500 meter sampai dengan 1 kilometer memang sudah dibangun poskes, pos pelayanan kesehatan, baik itu dari TNI, Polri, termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, termasuk Puskesmas juga. Demikian juga kita sudah mendirikan dapur umum. Tapi informasi tadi barangkali nanti kita menjadi bahan untuk disampaikan bahwa mulai radius 1 kilometer juga sudah terdampak, terutama tadi yang disampaikan dengan Bu Desi dan Bu Hani. Tapi prinsipnya kita dengan menggunakan semua sumber daya yang ada ini untuk mempercepat padamnya. Dampaknya tentunya kalau apinya bisa kita padamkan, terutama sebenarnya ini yang tidak terduga itu adalah api yang di lapisan dalam, bukan yang di permukaannya. Karena secara umum sebenarnya zona 1 itu sudah bisa dipadamkan. Tinggal yang ada pada zona 2 dan zona 3. Karena setelah waterbombing itu baru terlihat lagi nanti di malam hari. Masih ada titik-titik api, sehingga kita akan mengerahkan damkar-damkar yang tersedia di lapangan untuk ikut mempercepat pemadaman api. Oke, saya ingin kasih kesempatan untuk kepada Ibu Desi untuk bertanya langsung nih. Bu Desi tadi disebutkan menurut jadwal sih sampai tanggal 11 September, artinya 2 minggu ke depan lah bisa teratasi dengan baik. Lalu kemudian sudah ada penambahan waterbombing dan armada untuk pemadaman. Diharapkan itu bisa membantu. Ada pos juga kesehatan kepada warga. Mungkin ada keluhan yang lain yang mungkin ingin disampaikan langsung kepada pihak BPBD. Mumpung ada Pak Budi di sini. Bu Desi silakan. Oh, oke, baik. Baik, Bu Desi mungkin ada yang mau ditanyakan langsung Bu, ada pihak BPBD di sini Bu yang bisa menjawab keluhan-keluhan seputar yang Ibu rasakan selama ini Bu. Kalau terasa sama Ibu Hani, asapnya bau, karena mata perih, terus, karena kepala sakit, karena lambung mual. Baik. Itu ya keluhannya. Boleh kembali lagi ke Ibu Hani mungkin Bu Desi? Teleponnya? Baik, mungkin dijawab dulu oleh Pak Budi. Kalau begitu Pak Budi, asapnya bau, mata diperih gitu. Ya, terima kasih Bu Hani sama Bu Desi terkait dengan mata perih dan bau. Barangkali untuk tahan sementara memang kita lakukan penanganan dampak pada tahap awal ini dengan membagikan, kalau BPBD ini membagikan masker tidak kurang kemarin itu sekitar 6.000 sampai 10.000 masker telah kita bagikan buat masyarakat maupun pelajar.
terutama yang dekat sekali dengan titik-titik di mana kebakaran itu terjadi. Terkait dengan bau, barangkali ini kita pisahkan dulu dari target-target yang harus kita selesaikan dalam jangka pendek ini sebagai bahan masukan nantinya pada pengelola, terutama bagaimana pola pengelolaan TPA Sarimukti ini. Jadi jangan khawatir dengan informasi ini, nanti kita sampaikan ibu-ibu sekalian sehingga menjadi bahan pertimbangan. Karena kita fokus sekarang yang hal utamanya tentunya adalah pada bagaimana kita secepat mungkin bisa memadamkan api yang timbul menyebabkan kebakaran di TPA Sarimukti. Baik, Pak Budi, terakhir mungkin ada nomor hotline yang bisa dihubungi oleh warga jika memiliki keluhan bisa ditindaklanjuti ke depannya begitu Pak. Adakah nomor-nomor tersebut Pak? Jadi sementara ke posko dulu ya, ke posko dulu yang ada di lokasi itu, ataupun langsung dengan kepala desanya Pak. Dengan kepala desanya sehingga rangkuman dari seluruh permasalahan yang harus kita pecahkan itu juga sudah tertampung pada kepala desa. Karena secara prinsip sekarang komandonya ada di Pak Bupati Bandung Barat. Kita adalah tenaga yang support semua seluruh sumber daya alam yang bisa mungkin untuk mempercepat pemadaman. Baik, terima kasih Pak Budi sudah bergabung sama kami. Terima kasih juga Bu Hadi dan juga Bu Desi yang sudah menyampaikan keluhannya untuk hari ini. Semoga segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.